Sobat Improvement, teman-teman sering mendengar istilah tentang bisnis proses reengineering. Bisnis proses reengineering adalah suatu usaha untuk memperbaiki tata kelola bisnis proses perusahaan yang mungkin sudah jadul, yang mungkin sebelumnya semeraut, kemudian dikelola kembali menjadi lebih lean, lebih ramping, lebih teratur. Sama seperti tata kota perusahaan yang sebelumnya amburadul, sebelumnya kacau balau, kemudian diperbaiki menjadi lebih rapi, lebih ramping, dan lebih efisien. Sehingga tidak terjadi kemacetan, proses bisa berjalan lancar, semuanya menjadi lebih teratur. Demikian juga dengan bisnis proses reengineering. Suatu usaha untuk mencoba memperbaiki tata kelola proses sehingga bisa lebih cepat, bisa mengikuti perkembangan zaman yang membutuhkan kecepatan dalam bertransaksi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas tentang bisnis proses reengineering. Apa itu bisnis proses reengineering? Bisnis proses reengineering adalah pemikiran ulang yang mendasar dan perancangan ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai perbaikan yang dramatis pada area yang kritikal dan mencapai kinerja yang signifikan baik pada sisi biaya, kualitas, keuangan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang populer terkait dengan kasus bisnis proses reengineering adalah perbaikan bisnis proses pada tahun 1980 yang dilakukan oleh Ford. Ford menemukan bahwa proses pembayaran yang dikerjakan oleh Ford itu membutuhkan 500 orang untuk 14 jenis transaksi. Tapi ketika dia melakukan kunjungan ke Mazda, ternyata Mazda hanya membutuhkan 5 orang saja di proses pembayaran. Mazda mengerjakan dengan orang 1/100 kali lebih sedikit daripada Ford. Padahal Ford sendiri tidak 2 atau 3 kali lebih besar daripada Mazda. Inilah yang kemudian menjadi shock terapi buat tim Ford, bagaimana Mazda bisa demikian efisiennya sehingga memiliki tim pembayaran yang 1/100 kali lebih rendah daripada Ford. Ini adalah sampel klasik yang fenomenal di dalam bisnis proses reengineering. Setelah melihat dari Mazda, Ford kemudian melakukan evaluasi terhadap bisnis proses pembayaran yang dilakukan di Ford. Kemudian menata ulang proses pembayaran hingga akhirnya berhasil membuat perubahan yang cukup radikal. Yuk kita lihat prosesnya seperti apa. Ini adalah proses sebelumnya yang dilakukan di Ford terhadap 3 proses yang saling tidak terkait. Proses purchasing tugasnya adalah mengeluarkan output sehingga dikeluarkanlah PO. Kemudian proses warehouse tugasnya adalah menerima barang dari vendor. Dan proses ketiga adalah vendor mengirimkan tagihan kepada proses pembayaran. Proses pembayaran melakukan pengecekan 3 data, memastikan tagihan dari supplier sudah sesuai dengan PO dan sesuai dengan barang yang diterima oleh warehouse. Proses pengecekan inilah yang membuat prosesnya menjadi lambat, terutama ketika terjadi ketidakcocokan antara surat jalan yang diterima dari warehouse versus PO yang diterima oleh purchasing. Oleh karena itulah diperlukan 500 orang untuk mengerjakan proses pembayaran, untuk memeriksa kebenaran dari tagihan supplier, untuk melakukan koreksi ketika terjadi kesalahan. Ini adalah existing business process yang dilakukan di Ford.
Kemudian Ford melakukan redesign bisnis proses menjadi sebagai berikut. Ford membuat satu database yang bisa merangkum kegiatan dari 3 proses. Proses warehouse akan menarik data dari database purchasing order. Jadi proses warehouse hanya akan bisa menerima barang jika ada PO-nya. Jika tidak ada PO, maka barang tidak bisa diterima. Demikian juga dengan proses pembayaran. Proses pembayaran akan menarik database proses purchasing dan juga proses warehouse. Sehingga hanya yang ada PO-nya dan hanya barang yang sudah diterima yang bisa dilakukan pembayaran. Dengan adanya perubahan tata kelola bisnis proses, akhirnya Ford berhasil menurunkan jumlah karyawannya dari 500 orang kemudian hanya menjadi 120 orang. Terjadi efisiensi sebesar 76%. Ditambah lagi tanpa ada kesalahan dan juga sistem bisa memproteksi ketika terjadi kesalahan. Jadi itulah tujuan dari bisnis proses reengineering. Perubahan tata kelola bisnis proses secara radikal untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu bagaimana praktek bisnis proses reengineering di perusahaan? Yuk kita pelajari lebih detail. Perancangan kembali bisnis proses di perusahaan harus memperhatikan 4 karakter penting, yaitu proses yang terintegrasi. Jadi tidak ada proses A, proses B, proses C yang berdiri sendiri. Sama seperti di dalam tata kelola kawasan. Tidak ada kawasan A, kompleks B, kompleks C, tapi tidak terintegrasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Jadi proses yang terintegrasi. Kemudian target bisnis proses adalah mengefisienkan proses. Jadi kalau Anda membuat bisnis proses tapi prosesnya menjadi tambah panjang, berarti ada yang salah dengan bisnis prosesnya. Bisnis proses harus bertujuan untuk mengefisienkan proses. Kemudian bisnis proses juga harus diterapkan untuk bisa mengakomodir kesalahan, bisa mengakomodir potensi penyimpangan. Jadi kita bisa mengatur bisnis proses untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Inilah 4 karakter bisnis proses reengineering yang harus menjadi ukuran keberhasilan bisnis proses reengineering. Proses yang terintegrasi, tidak terjadi duplikasi proses, proses yang lean ramping tapi tetap prudent, artinya anti salah dan anti penyimpangan, dan terakhir adalah proses yang link dengan kinerja. Percuma kita memiliki bisnis proses yang efisien, tapi kinerja tidak membaik. Oleh karena itulah, bisnis proses reengineering harus link dengan kinerja perusahaan. Kemudian elemen lain yang harus diperhatikan di dalam menyusun bisnis proses reengineering. Bisnis proses reengineering tidak boleh dibikin berdasarkan direktorat, tidak boleh dibuat berdasarkan divisi. Ketika bisnis proses reengineering dibuat berdasarkan direktorat, nanti akan terbentuk direktorat-direktorat. Akan terbentuk seperti kompleks-kompleks kecil yang seringkali tidak terintegrasi. Kemudian kendala lain, ketika bisnis proses dibuat berdasarkan direktorat, kemudian struktur organisasinya dirubah, maka bisnis prosesnya juga akan berubah total. Oleh karena itulah, saya menekankan kunci dalam membuat bisnis proses itu tergantung dari skop bisnis perusahaan, bukan tergantung dari direktorat. Di banyak klien yang kami tangani, banyak perusahaan membuat bisnis proses berdasarkan direktorat. Ya, kemudian kita rubah menjadi bisnis proses berdasarkan proses murni bagaimana perusahaan menjalankan bisnis prosesnya. Jadi jangan berpikir secara direktorat, jangan berpikir secara divisi, tapi berpikirlah bagaimana kita
mengendalikan proses bisnis di perusahaan. Ini adalah salah satu elemen kunci dan juga menjadi perubahan mindset di dalam kita menyusun bisnis proses yang efisien. Untuk menghilangkan kotak-kotak departemen, untuk menghilangkan kotak-kotak direktorat. Berpikirlah sebagai perusahaan, bagaimana kita mengelola bisnis proses yang baik untuk tujuan perusahaan, bukan untuk tujuan direktorat, bukan untuk tujuan divisi. Sebelum kita bicara lebih lanjut, ya berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam bisnis proses. Kenapa bisnis proses itu perlu dibentuk? Permasalahan pertama adalah sistem yang tumpang tindih, terutama di BUMN, di mana banyak aturan yang harus diikuti. Harus menerapkan sistem manajemen ISO 9001, 14001, 45001, harus memiliki tata kelola good corporate governance, harus mengikuti peraturan menteri A, peraturan menteri B, dan seterusnya. Seringkali perusahaan membentuk bisnis proses berdasarkan requirement, bukan berdasarkan bisnis proses itu sendiri. Oleh karena itu, kendala utama di dalam bisnis proses, jangan membuatnya secara sektoral atau secara standar atau secara tata kelola, tapi harus dibuat secara terintegrasi. Kendala lain yang sering kami temukan adalah banyak perusahaan itu menyusun SOP tanpa membuat bisnis proses. Akhirnya SOP-nya tidak link satu sama lain. SOP itu adalah turunan dari bisnis proses. Jadi perusahaan pertama kali harus membuat bisnis prosesnya terlebih dahulu, baru kemudian membuat turunan berikutnya hingga sampai menjadi SOP. Kendala berikut adalah penyusunan sistem secara sektoral. Seperti yang tadi saya sebutkan, setiap direktorat menyusun bisnis prosesnya sendiri-sendiri. Terdapat duplikasi pekerjaan dan terdapat gray area karena melihatnya secara sektoral. Sama seperti kompleks-kompleks yang berdiri sendiri yang tidak terintegrasi, akhirnya terjadi duplikasi, akhirnya terjadi kemacetan, akhirnya terjadi kesemrautan. Inilah permasalahan yang sering terjadi di perusahaan. Permasalahan keempat adalah terfokus pada aktivitas, bukan goals untuk mencapai efisiensi. Akhirnya perusahaan melakukan bisnis proses re-engineering tapi tidak mendapatkan hasil yang optimal. SOP jadi tapi masalah tetap terjadi, masalah tetap banyak. Sehingga bisnis proses re-engineering-nya kurang memberikan manfaat kepada perusahaan. Inilah 4 permasalahan yang sering terjadi di perusahaan yang menjadi background bagaimana kita menyusun bisnis proses re-engineering yang baik. Ini adalah contoh bagaimana bisnis proses dibuat secara silo. Perusahaan memiliki standar sistem manajemen, kemudian develop bisnis proses. Perusahaan memiliki standar tata kelola, kemudian dibuat bisnis proses. Ada kebijakan, kemudian membuat bisnis proses. Nah, bisnis proses seperti ini dikatakan bisnis proses yang silo, yang terkotak-kotak, yang tidak terintegrasi. Oleh karena itu, kita harus merubah approach-nya menjadi terintegrasi. Lalu bagaimana cara membuat bisnis proses yang terintegrasi? Ada 2 hal yang tadi saya katakan. Tidak bekerja berdasarkan direktorat, tidak bekerja berdasarkan departemen, tapi bekerja berdasarkan proses. Lalu bagaimana cara membuat bisnis proses yang baik, yang terintegrasi? Berikut ini adalah step by step untuk membuat bisnis proses re-engineering yang bisa memberikan impact radikal kepada perusahaan. Tahap pertama adalah identifikasi proses yang ada di perusahaan dan juga permasalahan yang sering terjadi di perusahaan. Target dari bisnis proses tentunya adalah menghilangkan permasalahan. Tujuannya adalah membuat perubahan radikal. Oleh karena itu, kita harus memahami apa yang menjadi permasalahan di perusahaan yang akan menjadi target dari pembentukan bisnis proses re-engineering.
Kemudian kita menetapkan target improvement process. Seperti tadi misalkan di Ford, bagaimana mereduce jumlah orang atau bagaimana mengefisienkan proses. Bagaimana proses yang tadinya membutuhkan waktu 10 hari bisa dilakukan menjadi hanya 2 hari. Bagaimana step yang tadinya 10 langkah sekarang bisa menjadi cuma 4 langkah. Bagaimana yang tadinya banyak kesalahan kemudian menjadi tidak ada kesalahan. Itulah target improvement dari business process reengineering. Setelah itu kita lakukan business process reengineering. Kita merubah ulang atau kita merubah tata kelola prosesnya untuk mencapai tujuan yang awalnya kita sudah tetapkan. Setelah kita menetapkan target improvement, kemudian kita mencoba meredesain bisnis proses kita untuk menjadi draft bisnis proses tahap 1, fundamental bisnis proses. Sekali lagi, saat kita membuat bisnis proses reengineering, ya kita harus fokus kepada bisnis proses dan juga permasalahan yang ada. Setelah kita memiliki fundamental bisnis proses, baru kemudian kita cross check terhadap peraturan atau persyaratan sistem manajemen yang lain untuk kita bisa menyempurnakan bisnis proses kita. Bisnis proses yang efisien, tapi juga comply terhadap semua persyaratan yang ada. Jadi persyaratan itu harusnya menjadi referensi, bukan menjadi fondasi dalam penyusunan bisnis proses reengineering. Kita akan lakukan finalisasi bisnis proses dengan memastikan bahwa bisnis proses yang kita miliki sudah sesuai dengan standar tata kelola, sudah sesuai dengan standar sistem manajemen, sudah sesuai dengan kebijakan lainnya. Jadi standar-standar yang kita adopsi itu akan kita gunakan nanti setelah fundamental bisnis prosesnya sudah terbentuk. Ini memudahkan kita untuk fokus menyusun bisnis proses yang lean, bisnis proses yang terintegrasi, sehingga kita bisa memiliki bisnis proses yang nyaman buat perusahaan yang bisa membuat proses menjadi lebih efektif. Inilah tahapan pembuatan bisnis proses reengineering yang efektif. Bisnis proses reengineering yang bisa membuat perubahan radikal, terintegrasi, dan nyaman buat perusahaan. Berikut ini saya memberikan 3 contoh sampel bisnis proses reengineering kecil yang dilakukan di perusahaan. Contoh pertama adalah bisnis proses reengineering di proses maintenance. Seperti ilustrasi flow proses yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan berangkat dari isu. Apa target dari bisnis proses reengineering? Isunya adalah pengeluaran spare part atas service maintenance yang tidak terkendali. Itu yang menjadi isu. Apakah benar spare part tersebut keluar sesuai kebutuhan atau ada potensi-potensi fraud yang terjadi? Inilah menjadi target dari bisnis proses reengineering. Ya, kemudian kita menyusun tata kelola bisnis proses. Solusinya adalah bagaimana kita membuat link antara job order yang turun ke maintenance terhadap data stok dan juga terhadap permintaan spare part, sehingga spare part hanya keluar berdasarkan job order yang ada. Yuk kita lihat lebih detail flow prosesnya. Proses pertama adalah job order. Kendala di job order ini seringkali kita tidak tahu berapa stok yang ada, sehingga susah untuk mengatur waktu pelaksanaan job order. Itulah sebabnya kita harus membuat bisnis proses di mana warehouse menjadi input untuk pelaksanaan job order. Kendala lain, job order juga harus mengacu kepada mesin apa, sehingga kita bisa memiliki historical maintenance yang lebih baik. Kemudian dari job order tersebut, data akan ditransfer ke dalam SPK pengerjaan
dan juga ke dalam penyiapan spare part, ke dalam warehouse. Job order ini akan mentransfer kebutuhan secara otomatis, sehingga terbentuklah SPK untuk permintaan SPK untuk pengerjaan. Permintaan SPK akan mengambil data master teknisi dan jadwal kosong dari teknisi. Kemudian disusun SPK untuk pelaksanaan pekerjaan. Paralel dengan itu, bagian spare part menyiapkan spare part sesuai kebutuhan dan mengeluarkan spare part. Terjadilah proses pelaksanaan pekerjaan. Bisnis proses ini bertujuan untuk protection pengeluaran spare part. Jadi hanya spare part yang sudah masuk ke dalam job order itu yang bisa keluar dari warehouse. Kemudian ketika terjadi penambahan pekerjaan, maka dilakukan jalur baru permintaan spare part atas tambahan pekerjaan, di mana jalur tersebut akan link dengan permintaan pembayaran pekerjaan tambahan kepada customer. Selain bisnis proses mencoba memproteksi barang keluar dari warehouse, barang keluar spare part dari warehouse, bisnis proses pun ikut membantu mengontrol antara budget pada saat job order versus aktual pengeluaran maintenance, sehingga terdapat data cost control per project. Dengan adanya perubahan bisnis proses ini, maka kontrol spare part menjadi lebih terkendali dan juga profit loss per project menjadi lebih terkontrol. Inilah salah satu contoh bisnis proses re-engineering di proses maintenance yang pernah kami lakukan. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya, contoh kedua. Bagaimana kita melakukan bisnis proses re-engineering di kontrol pembayaran. Isunya adalah kontrol pembayaran untuk memastikan pembayaran sesuai. Perusahaan seringkali concern terhadap proses pembayaran untuk mencegah terjadinya fraud, mencegah terjadinya pembayaran yang tidak sesuai, mencegah terjadinya manipulasi. Berikut ini adalah bisnis proses yang pernah kami bentuk. Dimulai dari PO, kemudian pembayaran DP. Ya, tidak ada pembayaran yang bisa dilakukan jika tidak ada PO. Oleh karena itu, sistem memproteksi untuk tidak terjadi pembayaran jika tidak ada PO. Kemudian proses penerimaan barang. Sistem dibuat sehingga hanya barang yang ada PO-nya yang bisa diterima di warehouse. Ini untuk memproteksi jangan sampai barang sudah ada baru kemudian dilakukan proses PO. Harus PO dulu baru ada penerimaan barang. Kemudian barang yang diterima tidak langsung masuk ke dalam inventory karena harus melalui proses pengecekan. Jadi ada tambahan proses yaitu proses pengecekan barang. Setelah barangnya oke, baru hanya barang yang oke masuk ke dalam inventory. Setelah itu ada penerimaan invoice. Untuk memproteksi bahwa invoice yang diterima itu memang sudah diterima barangnya, maka invoice ini harus berasal dari data pengecekan barang. Invoice hanya akan bisa diterima jika sudah masuk ke data invoice yang bisa dibayar. Oleh karena itulah ada proses penerimaan invoice yang hanya bisa dieksekusi jika barang sudah diterima. Dan setelah itu baru proses pembayaran. Sistem yang dilakukan di program hanya bisa melakukan pembayaran atas invoice yang sudah diterima dan atas PO yang ada. Oleh karena itulah perusahaan bisa memproteksi atau mengurangi terjadinya potensi fraud pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan. Ini adalah contoh kedua bagaimana kita membuat tata kelola bisnis proses re-engineering untuk menghindari pembayaran yang tidak sesuai dengan SOP. Kasus ketiga adalah sering terjadinya kesalahan dalam proses penjurnalan. Jadi isunya adalah menghindari kesalahan jurnal ya sehingga tidak terjadi koreksi dan koreksi. Bagaimana bisnis proses dibentuk? Kemudian kita mencoba mengcombine
bisnis proses reengineering dengan proses accounting. Dimulai dari PO, pada saat terima PO tidak ada jurnal. Kemudian pada saat pembayaran DP, pada saat dilakukan eksekusi, otomatis terjadi jurnal, yaitu down payment, biaya bank, dan admin. Kemudian pada saat penerimaan barang, jurnal terjadi pada saat kita menerima invoice dengan menarik DP dan juga barang yang sudah oke. Terjadilah proses jurnal secara otomatis sehingga orang accounting tidak perlu lagi melakukan jurnal. Setelah itu penerimaan invoice terjadi jurnal kembali dan sampai dengan pembayaran terjadi jurnal. Ini adalah bagaimana kita mengcombine proses jurnal yang diinjek ke dalam bisnis proses reengineering perusahaan. Sehingga proses jurnal dilakukan secara rumusan yang baku untuk menghindari kesalahan seseorang dalam melakukan jurnal. Inilah 3 contoh kasus sederhana bagaimana kita membuat bisnis proses reengineering untuk meningkatkan efisiensi bisnis proses di dalam perusahaan. Terakhir, ketika kita sudah mempunyai bisnis proses, kita sudah mempunyai target dari setiap proses, kemudian kita bisa melakukan PDCA pada setiap tahapan proses. Kita bisa melakukan PDCA di proses A supaya proses A menjadi lebih baik. Kita bisa melakukan PDCA di proses B. Kita bisa melakukan PDCA di proses C dan seterusnya. Sehingga proses A bisa memberikan input yang baik ke proses B. Proses B bisa memberikan input yang baik ke proses C. Sehingga secara keseluruhan bisnis proses perusahaan bisa berjalan dengan lancar dengan sedikit permasalahan yang mengakibatkan terjadi pekerjaan ulang untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Inilah sedikit gambaran tentang bisnis proses reengineering. Bagaimana kita menyusun ulang tata kelola bisnis proses di perusahaan untuk membuat perusahaan menjadi lebih relevan dengan kondisi persaingan saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk mencoba menerapkan bisnis proses reengineering di perusahaan masing-masing, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Salam improvement. There is always room for improvement.